Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Keesokan harinya, tepatnya di gerbang Huayong, semua orang nampak murung, bukan hanya Chung Myun, semua murid dan bahkan penatua Hyun Yong. Dan alasan itu semua adalah karena sebab kejadian hari yang lalu yang berkaitan dengan subsekte Ujung Selatan. Seluruh murid gerbang Huayong kini benar-benar telah pergi ataupun menghilang. Ya, perdebatan tersebut berakibat fatal bagi murid-murid yang baru saja memasuki gerbang Huayong. Haeyeon yang bahkan bukan bagian dari Gunung Hua ataupun gerbang Huayong juga merasakan jika hal tersebut terlalu berlebihan. Memang benar, Xi'an merupakan wilayah dari sekte Ujung Selatan, akan tetapi tidak semua orang berhubungan dengan mereka. Jadi bagaimana bisa orang-orang yang tidak terikat dengan sekte Ujung Selatan harus dengan terpaksa ikut menanggung sesuatu yang bukan tanggung jawab mereka? Menurutnya itu semua terlalu berlebihan. Dunia sangat kejam dan tidak adil. Adapun Chung Myun, ia sudah berusaha keras untuk menahan diri. Jika itu masalah kekuatan, mungkin permasalahan ini sudah selesai lama. Tapi bukan itu yang dibutuhkan untuk permasalahan kali ini. Jika ia menggunakan kekerasan untuk melawan sekte dari sekte Ujung Selatan, maka akan ada rumor jika Gunung Hua menggunakan kekerasan untuk membuka cabangnya, dan itu bisa menjatuhkan reputasi Gunung Hua yang baru saja dibangun. Permasalahan ini lebih rumit daripada apa yang telah dipikirkan oleh Chung Myun. Memang benar apa yang dilakukan oleh subsekte Ujung Selatan terlalu berlebihan. Mereka memaksa para warga secara tidak langsung untuk tidak bergabung dengan gerbang Huayong dan bahkan mengancam mereka dengan pedangnya. Jika saja sekte Ujung Selatan tidak mengunci gerbangnya, pastinya mereka akan menegur subsekte mereka karena telah berbuat kasar kepada warga. Permasalahan menjadi lebih rumit karena sekte Ujung Selatan menutup gerbangnya. Dan setelahnya, tiba-tiba penatua Hyun Yong pun berteriak, "Ini sangat membuatku kesal. Aku yakin mereka tidak terlalu bodoh. Mereka pasti telah berkonsultasi dengan pejabat setempat. Dengan begitu, kegiatan mereka atau rencana mereka bisa berlangsung ataupun berjalan dengan mulus." Ya, memang benar, pejabat di Xi'an semuanya mendukung sekte Ujung Selatan. Jadi walaupun para warga berusaha untuk bersuara, mereka tidak akan pernah mendapatkan bantuan. Dan itulah apa yang terjadi di Xi'an saat ini. Walaupun pimpinan gerbang dari subsekte Ujung Selatan berbuat kasar dan mengancam warga, tapi tidak akan pernah ada dukungan ataupun pertolongan dari pejabat setempat. Intinya, permasalahan yang menimpa Gunung Hua saat ini tidak akan pernah selesai jika menggunakan kekuatan saja. Penatua Hyun Yong yang gelisah bahkan mulai bertanya kepada Wei Lisan bagaimana pendapatnya. Ia melupakan pimpinan gerbang saat ini. Tentu saja itu akan menjadi permasalahan yang harus ia selesaikan nantinya. Dan sayangnya, Wei Lisan juga tidak memiliki ide ataupun gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nampaknya Wei Lisan juga sudah mulai putus asa. Nah, di sela-sela perbincangan dan juga diskusi tersebut, tiba-tiba masuklah seseorang dengan wajah yang sedikit kesal.
ia adalah Hong Dae-kun, pimpinan Serikat Pengemis Cabang Hwa-um. Kekesalannya berasal dari sikap tidak ramah dari mereka yang merupakan bagian dari subsekte Ujung Selatan. Padahal ia hanya lewat saja, tapi tatapan mereka sangat dingin dan bahkan mengeluarkan aura membunuh. Saat kedatangannya, ia pun berkata kepada Chung Myun jika dirinya memiliki informasi berharga. Dan saat informasi tersebut diungkapkan, Chung Myun nampak sama sekali tidak senang karena apa yang ia bicarakan terkait dengan informasi resmi ataupun valid yang disampaikan langsung oleh pimpinan Sekte Ujung Selatan yang menyatakan jika mereka benar-benar akan menutup gerbangnya selama 1 tahun ke depan. Yang artinya walaupun Xi'an terbakar, mereka tidak akan pernah meninggalkan sektenya. Tentu saja itu adalah kabar buruk bagi seluruh murid Gunung Hua. Bahkan Chung Myun sendiri berpikiran jika akan lebih baik apabila Sekte Ujung Selatan membuka pintunya besok. Dengan begitu permasalahan mereka akan selesai, karena Sekte Ujung Selatan sendirilah yang akan menasehati subsektenya yang berbuat di luar batas. Awalnya Hong Dae merasa heran karena Chung Myun sama sekali tidak merasa senang, padahal itu adalah informasi yang menurutnya sangat bagus. Di sini Hong Dae bertanya alasannya, lalu Chung Myun pun mulai menjelaskan. Setelah mengetahui hal tersebut, Hong Dae pun langsung berkata, itu adalah masalah yang mudah. Aku tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun nampak sedikit senang. Ia pun berkata, apakah kau serius? Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini, kau tidak akan pernah kelaparan selama beberapa hari ke depan. Jadi, katakan padaku bagaimana cara penyelesaiannya. Dan tanpa penuh dosa, Hong Dae pun berkata, ini sangat sederhana. Permasalahannya di sini, kalian hanya perlu angkat kaki dari Xi'an dan membuka subsekte di tempat lainnya yang lebih besar. Dengan begitu, permasalahan terselesaikan. Mendengar solusi konyol tersebut, Chung Myun pun langsung menendang pantat Hong Dae dan berkata, dasar sialan. Tentu saja itu tidak akan pernah mereka lakukan. Ini menyangkut harga diri dan juga tujuan utama dari Sekte Gunung Hua. Lalu tak lama kemudian ada segepok uang ataupun koin emas yang dilemparkan ke dalam gerbang Hwayong. Chung Myun sangat yakin itu bukanlah jumlah yang sedikit, dan saat tahu siapa yang melemparkan uang tersebut, alangkah kesalnya semua orang karena itu adalah Namja, pimpinan gerbang yang merupakan sumber dari setiap masalah yang terjadi. Ia bahkan berkata, ambillah uang tersebut dan angkat kaki kalian dari Xi'an. Aku juga akan membayar gedung yang telah kalian bangun. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Chung Myun kesal. Ia pun mulai merangkak, tapi untungnya para murid mulai menahannya. Kehadiran Namja tentu saja membuat semua orang mendidih karena kata-katanya sangat pedas. Ia berkata, jika tidak ada tempat bagi Gunung Hua di Xi'an, lalu daripada terus mendapatkan kerugian yang lebih besar, lebih baik hengkang dari Xi'an dan mencari tempat lainnya untuk membuka gerbang yang baru. Ya, walaupun ia juga sedikit memuji gerbang Hwayong dan juga Gunung Hua karena bisa bertahan sedikit lama, tapi tentu saja itu adalah hal yang sia-sia karena pada akhirnya yang mereka dapat hanyalah kerugian karena tidak bisa merekrut seorang murid pun. Intinya di sini Namja berusaha mengusir Gunung Hua dengan cara yang sedikit halus. Ia bahkan berkata akan melakukan cara apapun
agar Gunung Hua ataupun gerbang Huayong tidak bisa bertahan di Xi'an. Pada titik ini, tentu saja seluruh murid Gunung Hua, terutama Chung Myun, merasa sangat kesal dan ingin meninju wajahnya. Tapi semua orang mulai menahan perasaan tersebut. Beberapa murid bahkan menahan Chung Myun agar tidak menghajar Namja. Penatua Yunyong pun mulai melangkah. Ia awalnya ingin melakukan negosiasi agar permasalahan mereka bisa teratasi. Tapi sayangnya Namja tidak menerima saran ataupun negosiasi apapun. Yang ia inginkan adalah Gunung Hua hengkang dari Xi'an. Juga bahkan beberapa kata pedas dilontarkan kepada Yunyong yang membuat dirinya tidak bisa berkata-kata lagi. Dan setelah puas, Namja pun mulai meninggalkan gerbang. Tapi sebelum itu, Chung Myun pun melemparkan uang yang sebelumnya Namja lempar. Ia berkata, "Aku tidak memerlukannya, dan lihat saja, kami juga akan melakukan cara apapun untuk bisa bertahan di Xi'an." Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.